Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom semua. Ya, selamat malam ya. Kita bersyukur untuk kesempatan yang baik buat kita memberikan waktu kita untuk mau datang bersekutu dalam memuji dan menyembah Tuhan. Ini adalah waktu yang terbaik yang kita boleh ambil, yaitu datang di hadirat Tuhan. Itu waktu yang terbaik. Dibandingkan dengan hal-hal aktivitas di luar sana yang lain, waktu yang paling terbaik adalah ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan. Ya, puji Tuhan, langsung saja sharing firman Tuhan malam hari ini yang ingin saya bagikan buat kita semua. Saya kasih tema, hidup adalah kesempatan. Sebelum kita lihat hidup itu adalah kesempatan, yang terpenting yang pertama adalah kita harus mengerti dulu apa arti hidup ini. Amin. Apa arti hidup kita? Apa arti hidup saya ada di tengah-tengah dunia ini? Bagaimana seseorang mengartikan kehidupannya, itu mempengaruhi atau menggerakkan seluruh aktivitasnya di dalam hidupnya. Jadi seluruh perjalanan aktivitas hidup kita itu dipengaruhi atau digerakkan oleh apa yang kita yakini arti hidup kita. Ada beberapa teori menurut para tokoh tentang makna atau arti hidup itu. Ada banyak teori, tapi malam hari ini ada 4 yang coba saya sampaikan. Yang kita bisa lihat. Ini menurut pandangan dunia, tokoh-tokoh dunia. Yang pertama, teori supranaturalisme. Teori ini menganggap bahwa hidup menjadi bermakna dengan adanya keberadaan Tuhan. Tuhan di sini adalah sesuatu yang melebihi kekuatan manusia. Tuhan adalah sang penguasa kehidupan, sesuatu yang ilahi. Sehingga hubungan yang tepat dengan Tuhan, ibadah, pengabdian, dipercaya dapat menjamin kehidupan yang berkualitas dan menjadikan hidup lebih bermakna. Sehingga tujuan-tujuan kehidupan kita di dalam dunia ini bisa terlaksana karena ada keberadaan Tuhan. Makanya nggak heran manusia menciptakan agama. Makanya nggak heran ada orang-orang yang pergi ke gunung ini, ke gunung itu untuk cari apa? Cari sesuatu yang cari sesuatu yang dia anggap melebihi kekuatan dia, yang punya kuasa untuk memenuhi kehidupannya. Ada orang-orang yang menyembah patung, menyembah pohon-pohon, binatang-binatang, yang mereka anggap itu adalah suatu kekuatan yang punya kuasa untuk bisa dia jadikan sesuatu pegangan untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Kemudian yang paham yang kedua, naturalisme subjektif. Dalam teori ini bahwa hidup yang bermakna adalah ketika seseorang dapat memenuhi atau mendapatkan apa yang diinginkannya. Di mana seseorang berhasil mengejar atau mendapatkan apa yang dia yakini di dalam dirinya sangat penting dan berharga. Makanya ada orang punya cita-cita, ingin itu, ingin itu, ingin itu, ingin itu. Karena dia anggap itulah yang paling berharga. Sehingga ketika dia dapat memenuhi apa yang menjadi cita-citanya, dia anggap hiduplah sangat berarti bagi dia. Jadi makna hidup menurut paham ini adalah bervariasi dari orang ke orang. Jadi memang berbeda-beda. Setiap individu akan jadinya berbeda-beda. Karena setiap orang punya keinginan atau punya cita-cita yang berbeda. Dan masing-masing orang punya pandangan berbeda-beda tentang apa yang dia yakini bernilai di dalam hidup ini. Kemudian yang selanjutnya, paham yang berkata tentang naturalisme objektif. Ya, pandangan ini merujuk kepada nilai-nilai objektif dalam realitas kehidupan fisik.
Seseorang menganggap hidup menjadi bermakna, menjadi berarti ketika memiliki sesuatu objek yang bernilai tinggi. Ketika seseorang memiliki harta yang melimpah, yang bernilai, yang dianggap dunia bernilai, objek yang sangat bernilai, maka dia menganggap hidupnya bermakna. Atau juga ketika seseorang dapat mencapai suatu kekuasaan atau jabatan tinggi tertentu, maka hidupnya dianggap jadi bermakna. Jadi pandangan ini menuju kepada objek-objek yang dinilai penting, dianggap penting di dunia. Sehingga ketika dia bisa mencapai apa yang dianggap orang penting, maka hidupnya dianggap bernilai, bermakna, berarti. Selanjutnya, yang keempat, ada teori tentang pesimistik naturalisme atau nihilisme. Kalau ketiga teori di atas menganggap bahwa pandangan yang optimis akan kehidupan, mereka optimis akan kehidupan bahwa kehidupan akan berarti ketika dia mencapai sesuatu. Tetapi di paham yang keempat ini, teori pesimistik naturalisme atau nihilisme, paham ini memiliki pandangan hidup yang pesimis. Teori ini beranggapan bahwa sebagaimanapun manusia mencapai sesuatu di dalam kehidupan, pada akhirnya dianggap itu tidak bernilai. Karena paham nihilisme ini mengacu kepada sikap kebosanan atau ketidakpuasan di dalam diri manusia. Makanya ada orang-orang yang dia percaya dia sudah cita-citanya sudah tercapai. Dia sudah memiliki harta-harta yang bernilai di dalam dunia. Tetapi pada akhirnya dia mencapai suatu sikap apa? Bosan. Tidak puas. Bahwa kehidupan manusia tidak memiliki jumlah kepuasan yang cukup yang diperlukan untuk memberikan makna pada dirinya. Pada akhirnya ketika seorang manusia mencapai sesuatu, ketika dia mengalami kebosanan, pada akhirnya dia beranggap ternyata biasa aja. Karena manusia pada dasarnya punya sifat ketidakpuasan di dalam dirinya. Dan akhirnya ketidakpuasan itu secara tidak langsung menunjukkan bahwa kalau begitu apa nilai hidup ini? Nihil. Artinya seberapapun apa yang dicapai manusia dalam hidup ini, manusia tidak pernah merasa puas, timbul kebosanan terhadap keberadaannya yang memberi arti bahwa tidak ada makna yang berarti dari segala yang ada di dalam kehidupan ini. Nah, ini beberapa teori tentang arti dari kehidupan itu sendiri. Jadi seluruh teori ini mengarah kepada manusia itu sebagai pusat kehidupan. Di dalam dunia ini, manusia itu di tengah-tengah sebagai pusat kehidupan. Jadi seluruh keadaan atau seluruh yang ada di dalam dunia ini harus mengarah kepada manusia. Manusia karena sebagai pusat harus memiliki hak-hak. Manusia sebagai pusat kehidupan harus menikmati kenyamanan. Harus memiliki ini dan itu. Bahkan ketika manusia percaya kepada Tuhan, Tuhan pun dijadikan sebagai alat untuk memenuhi apa yang menjadi kepuasan dia. Karena manusia itu adalah pusat kehidupan. Jadi Tuhan itu cuma alat, sarana untuk memenuhi si manusia yang sebagai pusat itu. Bisa kita renungkan hal ini? Jangan-jangan kita pun demikian. Aku sih percaya Tuhan jadi orang Kristen. Tapi apa makna kita percaya kepada Tuhan? Jangan-jangan Tuhan sebagai alat, sarana untuk memenuhi kepentingan kita. Kalau begitu bagaimana menurut pandangan Alkitab? Dalam seluruh isi Alkitab sepanjang perjanjian lama, perjanjian baru, menunjukkan kebenaran bahwa arti hidup manusia berkaitan hubungannya dengan
Tuhan. Dalam hubungan dengan Tuhan ini bukan seperti paham supranaturalisme tadi. Bahwa di mana hubungan manusia dengan Tuhan itu sebatas relasi timbal balik kepentingan. Aku percaya kepada sesuatu yang lebih berkuasa, karena lebih berkuasa ini saya percaya mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupku. Itu supranaturalisme. Tetapi menurut Alkitab bahwa hubungan manusia dengan Tuhan itu terikat lebih dalam. Yaitu kehidupan manusia itu tidak terlepas dari tujuan Tuhan, kepentingan Tuhan, karya dan kehendak Tuhan. Jadi hidup manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, itu manusia harus hidup untuk tujuan, kepentingan, dan dalam karya atau kehendak Tuhan. Bukan kepada kehidupan kepentingan manusia itu lagi. Maka hidup yang berarti adalah ketika manusia bisa hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Jadi secara sederhana menurut Alkitab bahwa arti hidup manusia adalah hidup untuk Tuhan. Kalau tadi empat paham tadi itu adalah hidup untuk dirinya sendiri, hidup untuk kepentingannya. Karena dia adalah pusat kehidupan. Seluruh yang ada di dunia ini harus menuju kepada aku, dan aku. Tetapi kalau menurut Alkitab, keberadaan aku di tengah-tengah dunia ini adalah untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentinganku. Dalam perjanjian lama, Pengkhotbah pasal ke-12 ayat 8. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah. Yang menulis pengkhotbah ini adalah Salomo. Bapak Ibu tahu, kenal Salomo? Raja yang paling berkuasa, yang paling, di mana kepemimpinan Raja Salomo itu menjadi pusat kekuasaan dari Israel. Israel itu menjadi sorot dunia, menjadi pusat kekuasaan tertinggi ketika dipimpin oleh Salomo. Artinya, apa yang dianggap bernilai di dalam dunia ini dimiliki oleh Salomo. Baik kekuasaannya, hikmatnya, kekayaannya. Bahkan kalau bicara dalam kebutuhan fisik, Salomo itu memiliki segalanya. Bahkan di dalam dunia ini kan kalau seorang laki-laki sangat mengingini perempuan. Salomo itu memiliki 1000. Apa yang kurang yang dimiliki Salomo? Apa yang dicari oleh orang-orang di dunia sudah dimiliki Salomo. Seluruh orang yang anggap bernilai dimiliki oleh Salomo, tetapi di pada kitab bagian terakhir Pengkhotbah pasal 12, Salomo bilang ternyata semua adalah sia-sia. Tetapi ayat selanjutnya di dalam Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14, Salomo berkata begini, memang hidup adalah kesia-siaan. Sehingga akhir kata dari Salomo, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah. Dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Memang akhirnya hidup ini akan sia-sia dalam dunia. Tetapi yang terpenting adalah Salomo cuma nasihatin kita semua bahwa hiduplah takut akan Tuhan. Kemudian Amos pasal yang kelima, ayat 5 dan 6. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel. Janganlah pergi ke Gilgal. Dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan. Dan Betel akan lenyap. Kata Nabi Amos begini. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Amos berkata begini, jangan cari Betel, jangan cari Gilgal. Apa itu Betel dan Gilgal? Di Betel dan Gilgal itu adalah bait sucinya orang Israel.
Kalau di kerajaan Israel Selatan itu cuma satu bait suci, yaitu di Yerusalem. Tapi kalau di Israel Utara itu ada beberapa bait suci. Ada di Betel, Gilgal. Nabi Amos berkata, jangan cari rumah ibadah. Jangan cari gedungnya. Jangan cari aktivitasnya. Tetapi carilah Tuhan. Carilah pribadinya. Bukan cari aktivitasnya. Bukan cari kesibukannya. Tapi carilah pribadi Tuhan. Cari hati Tuhan. Cari kehendak Tuhan. Maka kamu akan hidup. Kita manusia seringkali terjebak di dalam hal ini bahwa ketika kita beragama, kita beribadah, bahkan kita melakukan pelayanan di gereja menjadikan kita orang-orang yang benar. Sehingga dengan demikian kita yakini bahwa hidup kita semakin baik. Karena kita sudah beragama, kita setia beribadah, kita bahkan melakukan pelayanan, kita menganggap diri kita menjadi orang yang benar. Menjadi berarti hidup kita. Tetapi firman Tuhan katakan tadi di dalam Amos, jangan cari Betel. Jangan cuma cari agamanya. Jangan cuma cari gerejanya. Tetapi carilah pribadi Tuhan. Karena sebenarnya begini, orang yang beragama belum tentu bertuhan. Orang yang melayani belum tentu mengasihi Tuhan. Belum tentu dekat dengan Tuhan. Tetapi sebaliknya, orang yang benar-benar mengasihi Tuhan pasti akan melayani. Jangan cari aktivitasnya, jangan cari gerejanya, cari Tuhannya, pribadinya. Tidak heran saya lihat di dalam dunia pelayanan. Orang aktif melayani Tuhan, tetapi kok kelihatannya hidupnya makin berat, maksudnya dia merasa jadi terbeban di dalam pelayanan. Tidak sedikit yang kecewa, tidak sedikit yang berkeluh kesah. Kenapa? Yang dia cari bukan Tuhannya, pelayanannya yang dicari. Jadi cari Tuhannya, cari hatinya Tuhan. Cari Tuhannya, kejar hatinya Tuhan. Maka orang yang menemukan Tuhan pasti akan mengalami pertumbuhan, pasti akan bertumbuh, berubah. Dan tentu orang yang mengalami Tuhan, hidupnya akan memberi dampak bagi orang lain. Kemudian di dalam perjanjian baru, Yohanes 10 ayat 10 katakan begini. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Hidup yang ditawarkan oleh Tuhan di sini adalah hidup yang sejati. Yaitu hidup di dalam kekekalan dengan segala kelimpahannya dalam kekekalan. Nanti kita akan lihat apa sebenarnya hidup itu. Kemudian Rasul Paulus juga di dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagi Rasul Paulus, arti hidup itu adalah hidup untuk Tuhan, hidup bagi Kristus. Keberadaan dia di tengah-tengah dunia adalah hidup untuk kepentingan Kristus, hidup bagi Kristus. Sehingga ketika dia memfokuskan hidupnya untuk Kristus, kematiannya merupakan suatu keuntungan. Coba perhatikan baik-baik. Hidup bagi kru adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Keuntungan apa yang diperoleh Rasul Paulus? Keuntungan kekayaannya? Kekayaankah? Kekuasaankah? Orang dia bilang mati adalah keuntungan. Keuntungan apa yang didapatkan dari sebuah kematian? Kalau bukan kehidupan yang sejati itu. Jadi kalau kita lihat di dalam kesibukan pelayanan kita, motivasi pelayanan kita, supaya membawa hidup kita
oh aku melayani supaya hidup aku semakin diberkati, itu adalah suatu pernyataan yang keliru. Karena keuntungan yang dibilang di sini oleh Rasul Paulus adalah setelah dia mati, maka ada keuntungan. Ya tidak menutup kemungkinan bahwa ada keuntungan-keuntungan secara duniawi. Tetapi bukan itu intinya. Keuntungan yang ingin diperoleh atau diraih oleh Rasul Paulus adalah ketika dia di dunia hidup untuk Kristus, maka setelah kehidupan di dunia ini ada keuntungan yang disediakan oleh Tuhan. Itu arti kehidupan menurut Alkitab. Yang dikejar oleh Paulus bukan dunia, bukan keuntungan di dalam dunia, tetapi keuntungan setelah kematian. Sehingga kesempatan hidup di dunia ini dia fokuskan, dia prioritaskan hidup untuk Tuhan. Pikirannya, tujuan hidupnya, dia tujukan kepada Tuhan. Jadi arti hidup yang sesungguhnya bagi setiap kita orang-orang percaya adalah hidup dalam tujuan, hidup dalam karya, dan hidup dalam kehendak Allah. Ayat yang sangat terkenal yang mungkin kita udah hafal. Carilah dahulu kerajaan Allah dan artinya gini, prioritaskan ke Tuhan. Jangan prioritaskan dunia dulu. Yang harus diprioritaskan adalah mengejar kebenaran dan kerajaan Allah. Memenuhi kepentingan Allah. Ketika seluruh hidup kita tertuju untuk memenuhi kepentingan Allah, perhatikan baik-baik Bapak Ibu, ketika kita memfokuskan hidup kita untuk memenuhi kepentingan Allah, maka sebenarnya dengan sendirinya apa yang menjadi kepentingan dan kebutuhan kita juga terpenuhi, yaitu kehidupan itu sendiri. Karena tadi Amos berkata, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Oleh sebab itu, hidup yang kita hidupi saat ini adalah sebuah kesempatan. Kesempatan apa? Sebelum kita berbicara soal kesempatan hidup, maka itu berarti hidup ini apa? Terbatas. Kalau hidup itu adalah kesempatan, kesempatan ini menunjukkan ada waktu, ada keterbatasan, ada jangka waktunya. Tidak selamanya, berarti hanya sementara. Karena ada kesempatan, maka berarti juga nanti tidak ada kesempatan lagi. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Maka berarti pada saatnya nanti tidak ada kesempatan lagi. Kapan kesempatan itu ada? Ketika hidup di dunia. Oleh sebab itu pertanyaannya, kalau begitu apa yang paling berharga di dalam kehidupan kita ini di manusia? Apa yang paling berharga? Slide selanjutnya. Yang paling berharga adalah waktu. Yang paling berharga dalam hidup ini adalah waktu. Karena waktu ini berjalan terus. Dan waktu ini tidak berhenti. Tetapi waktu terbatas. Yang kita kejar di dunia ini apa? Tadi 4 teori tadi, dunia ini kita kejar. Mungkin, saya seringkali katakan mungkin apa yang kita inginkan, apa yang kita kejar, kita terpenuhi dalam dunia ini. Tapi pada saatnya nanti, kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita. Karena waktu kita akan berakhir. Hidup ini hanya sebuah kesempatan. Hidup ini ada masanya. Semua orang memiliki waktu yang sama. 2 kali 24 jam setiap hari. Sama kan? Ada yang 30 jam sehari. Sama ya 24. 2 kali 24.
7 hari seminggu, 12 bulan setahun, dan seterusnya. Tetapi tidak semua orang menggunakan waktu yang sama ini dengan maksimal dan berkualitas. Seperti contoh malam hari ini. Hanya kita yang hadir yang menggunakan waktu dengan, saya katakan waktu yang berkualitas adalah ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan. Dibanding dengan aktivitas-aktivitas kita di luar sana. Tapi itu tergantung apa yang menjadi arti hidup kita. Kalau orang menganggap arti hidupnya adalah mengejar dunia, maka waktu dan kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan akan dijadikan nomor 2. Tentu saja setiap orang akan menghabiskan waktu dalam hidup ini sesuai dengan apa yang mereka yakini atau percayai tentang arti hidup ini. Oh enggak, aku mengutamakan Tuhan. Enggak bisa dengan mulut. Itu akan terbaca, akan terlihat dari seluruh aktivitas kita, di mana kita menghabiskan waktu-waktu kita. Orang yang benar-benar mencari kepentingan Tuhan dan mengasihi Tuhan, akan selalu hidupnya mau mendekat kepada Tuhan. Apa yang diyakini itulah yang menggerakkan seluruh hasrat, seluruh keinginan, seluruh aktivitas kita, sehingga menciptakan rencana-rencana untuk mencapai apa yang kita yakini itu. Pertanyaan selanjutnya, kapan waktu itu dimulai? Dan kapan waktu itu berakhir? Kalau kita membaca di dalam Alkitab, di sana diterangkan atau ditulis bahwa waktu itu dimulai pada saat penciptaan. Di dalam Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya ada suatu awal, ada yang suatu bermulai. Tetapi kalau Bapak, Ibu, Saudara sekalian perhatikan dengan sesama di dalam penciptaan yang dilakukan oleh Tuhan, penciptaan yang dilakukan oleh Tuhan itu semuanya dikerjakan di dalam kuasa ilahinya, di dalam rencananya, dalam kekekalan. Tuhan itu tidak terbatas oleh waktu. Tuhan itu melampaui waktu, sehingga ketika Dia menciptakan, seharusnya tidak terbatas oleh waktu. Tapi kan di situ di Alkitab dikatakan pada mulanya diciptakan, terus hari, pagi, dan petang, itu kan menunjukkan waktu. Ya, yang nulis kan Musa setelah beratus-ratus tahun atau ribuan tahun selanjutnya. Itu pandangan Musa. Setelah apa? Setelah kejadian apa? Nanti kita akan lihat. Jadi Tuhan itu tidak terikat oleh waktu, sehingga sebenarnya penciptaan dunia ini juga seharusnya berada dalam kekekalan, tidak terkungkung dalam waktu yang kita pandang itu. Khususnya penciptaan manusia yang dalam keadaan yang sempurna dalam kekekalan diciptakan oleh Tuhan. Manusia diciptakan dari debu tanah, kemudian dihembuskan roh Allah. Kemudian dikatakan manusia diciptakan dari debu tanah dan Tuhan menghembuskan rohnya atau nafasnya sehingga manusia itu hidup. Yang membuat manusia itu hidup, kalau begitu apa? Roh Allah. Manusia diciptakan dari debu tanah, kemudian dihembuskan roh atau nafas Allah sehingga manusia itu hidup. Kalau binatang itu diciptakan dari apa? Kualitasnya sama juga dari debu tanah. Tetapi dihembuskan roh Allah enggak? Enggak, tapi kenapa binatang hidup?
Jadi sebenarnya hidup yang dimaksud ketika Tuhan menghembuskan Roh Allah adalah hidup yang sejati itu, yaitu kekekalan tadi. Nah, ini yang menjadi persoalannya. Kejadian 2 ayat 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon apa? Kehidupan ada di tengah-tengah taman. Perhatikan, ada pohon kehidupan di tengah-tengah taman, serta pohon pengetahuan tentang baik dan jahat. Ayat 16-17, Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, termasuk yang di tengah tadi. Yang pohon kehidupan. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan jahat, janganlah kamu makan. Jadi yang dilarang itu pohon apa? Pengetahuan baik dan jahat. Pohon kehidupan enggak dilarang. Tetapi pohon pengetahuan tentang baik yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kapan kata mati itu dimulai? Saat ini. Ketika manusia melanggar perintah Allah memakan buah yang dilarang, hukumannya adalah kematian. Kalau berbicara kematian, maka di situ ada akhirnya. Tadi di Kejadian 1 cuma ada pada mulanya. Ada akhirnya enggak? Akhirnya itu baru ditulis bahwa mati. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Roh Allah itu yang tadi yang memberikan manusia hidup sejati tadi, sudah tidak lagi bisa tinggal di dalam diri manusia, yang membuat manusia itu mati. Terhukum binasa mati karena dosa. Jadi dengan kata lain, selama manusia hidup bersama dengan Tuhan, di dalam hubungannya, di dalam hadirat Tuhan, di dalam kekudusan Tuhan, tidak ada keberdosaan di sana, maka sebenarnya tidak ada kematian. Kalau tidak ada kematian, ada akhirnya enggak? Enggak ada. Karena manusia jatuh dalam dosa, baru ada hukuman mati. Dan kematian ini adalah akhir hidup manusia. Tapi kalau manusia enggak jatuh dalam dosa, Tuhan enggak pernah sebut kata mati. Nah, kematian inilah yang menjadikan hidup manusia terbatas. Menjadikan manusia tidak selamanya hidup di dunia ini. Sehingga secara tidak langsung ini menunjukkan bahwa ada waktu atau kesempatan hidup manusia di dalam dunia ini. Kejadian 3 ayat 22. Ini setelah manusia jatuh dalam dosa. Kejadian 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari apa? Buah pohon kehidupan yang tadi di tengah-tengah. Dan memakannya sehingga ia hidup apa? Untuk selama-lamanya. Tadi firman Tuhan berkata, semua yang ada di taman ini boleh kamu makan, termasuk pohon yang di tengah tadi, pohon kehidupan. Kecuali yang baik dan yang jahat. Itu nggak boleh kamu makan. Kalau kamu makan, kamu mati. Tapi dari ayat Kejadian 3:22 ini menunjukkan bahwa ketika manusia menjamah atau memakan pohon kehidupan, ada kehidupan selama-lamanya. Jadi sebenarnya sebelum manusia jatuh dalam dosa, sebelum manusia makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, manusia makan pohon kehidupan enggak? Harusnya makan. Setelah dia jatuh, baru Tuhan larang, halaukan manusia supaya mereka enggak makan lagi itu.
Kalau mereka makan, mereka hidup selamanya. Jadi sebenarnya ketika Tuhan menciptakan manusia di dalam rencana kekekalannya tadi, manusia hidup bersekutu dengan Tuhan di dalam hadiratnya, manusia hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Hidup yang dimaksud di sini adalah hidup yang sejati itu. Nah, nanti setelah manusia jatuh dalam dosa, baru hukumannya maut. Manusia mati. Manusia nggak selama-lamanya hidup lagi. Hidup yang mana? Hidup yang di dunia ini. Hidup yang di luar hadirat Tuhan. Hidup yang jauh dari Tuhan. Manusia mati. Tetapi kita bersyukur akibat dosa manusia yang menjadikan manusia terhukum mengalami kematian, tetapi Tuhan punya kasih. Tuhan berinisiatif melakukan rancangan keselamatan. Tuhan mengadakan rancangan keselamatan bagi manusia agar manusia terhindar dari hukuman kekal. Rancangan keselamatan ini memberikan kesempatan bagi manusia untuk dipulihkan, untuk diselamatkan, sehingga dapat kembali hidup bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Dan rancangan keselamatan ini dikerjakan Tuhan di dalam dunia yang sementara dan terbatas ini. Amin. Sekali lagi saya katakan, rancangan keselamatan yang dikerjakan Tuhan di dalam dunia ini yang sementara dan terbatas ini. Jadi karya keselamatan Tuhan dikerjakan di tengah-tengah dunia yang sementara ini. Di mana setiap manusia dengan waktu yang sudah terbatas ini, karena akan menuju kepada hukuman, kematian, manusia harus hidup dalam kehendak. Harus ditegaskan bahwa manusia kalau mau diselamatkan harus hidup dalam kehendak Allah, harus hidup dalam ketetapan Tuhan. Jadi ketika manusia hidupnya hidup untuk kehendak dan ketetapan Tuhan, maka kesempatan hidup ini menjadi suatu kesempatan bagi manusia untuk dapat dipulihkan dan diselamatkan. Maka arti keselamatan itu sesungguhnya adalah upaya Tuhan untuk mengembalikan manusia kepada statusnya yang semula. Statusnya yang semula apa? Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, hidup dalam kekudusan Allah, hidup dalam kekekalan bersama dengan Allah. Itu status manusia yang sebenarnya. Tetapi karena dosa, status itu jadi rusak. Dan manusia hidup di dalam hukuman kematian, menjadikan keterbatasan hidup manusia di tengah-tengah dunia ini. Tetapi di tengah-tengah keterbatasan hidup di dunia, Tuhan mau menyediakan kesempatan. Selama manusia hidup dalam waktu yang terbatas ini, ketika manusia mau hidup dalam kehendak dan ketetapan Tuhan, maka manusia mendapatkan kesempatan untuk kembali dipulihkan dan hidup bersama-sama dengan Tuhan selamanya. Itu seperti keadaan semula. Itulah keselamatan. Jadi keselamatan itu bukan yang percaya ke surga, ke neraka, surga. Bukan. Rasul Paulus sendiri di dalam surat-suratnya nggak pernah menulis surga neraka. Tetapi keselamatan yang dicatat oleh Rasul Paulus adalah hidup bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Jadi dengan kata lain, hidup yang kita jalani ini di dalam dunia memang adalah sebuah kesempatan. Karena kesempatan untuk dipulihkan dan diselamatkan. Kalau begitu, bagaimana kita menggunakan waktu yang terbatas ini sesungguhnya? Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Bagaimana kita menggunakan waktu atau kesempatan hidup yang ada di tengah-tengah dunia ini? Sekali lagi saya ingatkan, waktu itu nggak berhenti. Amin. Waktu tidak berhenti, waktu berjalan terus, tapi juga waktu itu terbatas. Kita boleh berhenti, tapi waktu akan jalan terus.
Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu, apa? Perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ada 3 poin dari ayat ini yang saya ingin bagikan. Bagaimana kita mengisi atau menggunakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Dari ayat Efesus 5 ayat 15 sampai 17 ini, yang pertama adalah kita jangan jadi bebal, tapi jadilah bijaksana. Tadi firman Tuhan katakan, perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Pernah nggak kita memperhatikan kehidupan kita? Saya pernah ngomong begini di Komsel. Ada teman-teman Komsel, ayo kesaksian dong. Namanya kesaksian, pasti yang baik-baik dong. Oh puji Tuhan, Tuhan memberkati ini. Tapi dalam situasi tertentu, aduh hidup kok susah ya. Lah, tadi di Komsel kesaksian, tapi ada keluhan-keluhan di dalam kehidupannya. Maksud saya begini, kesusahan, penderitaan, itu nggak bisa kita pilih. Itu akan tetap terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita mau perhatikan hidup kita, sudah berapa banyak masalah, kesusahan yang kita bisa lewati? Bisa nggak lewati? Bisa. Tapi ada masalah lagi, iya pasti akan terlewat juga. Saya selalu katakan masalah yang ada di dalam dunia ini bukanlah masalah kalau kita tidak permasalahkan. Paham nggak? Masalah di dalam dunia ini nggak akan jadi masalah kok kalau kita tidak permasalahkan. Kita permasalahkan pun nggak akan menambah hidup kita. Ayat firman Tuhan katakan. Kita lepas dari masalah pun, pada akhirnya hidup ini akan berakhir. Terus apa yang kita permasalahkan? Ya, cuman satu yang harus kita permasalahkan. Apakah aku bisa selamat atau tidak? Jadi seluruh masalah di dalam hidup kita, kalau kita nggak permasalahkan, nggak akan jadi masalah. Oleh sebab itu, jadilah orang bijak. Jangan jadi orang bebal. Apa itu orang bebal? Orang bebal itu sudah diajar nggak mau mengerti. Sudah diajar susah untuk mengerti. Bahkan masa bodoh tidak mau mengerti, itu orang bebal. Seperti yang saya katakan tadi, kita punya masalah. Tapi kalau kita mau perhatikan hidup kita, saya hidup sudah 41 tahun. 41 tahun sampai hari ini emang gak ada masalah. Tapi kita bisa lewati. Bapak Ibu Saudara udah umur sampai berapa? Banyak masalah yang sudah terlewatkan juga kan? Makanya jadilah kita bijak. Bagaimana kita memperhatikan kehidupan kita. Firman Tuhan katakan bersukacitalah senantiasa. Ya udah bersukacita aja. Toh hidup ini dipimpin oleh Tuhan kok, kita percaya kan? Tuhan punya rancangan damai sejahtera kan? Jadilah bijaksana. Perhatikan kehidupan yang kita jalani. Kalau perlu perhatikan kehidupan orang-orang lain. Apa yang baik kita ambil, apa yang buruk kita pelajari supaya kita juga tidak melakukan yang seperti mereka. Dalam segala hal di dalam kehidupan ini kita perhatikan dan kita belajar. Sehingga di dalamnya kita boleh mengalami pertumbuhan. Sehingga kita menjadi orang yang kuat untuk menghadapi ketika tantangan pergumulan itu datang di dalam kehidupan kita. Amin. Kemudian yang kedua, bagaimana kita meresponi atau bagaimana kita menggunakan waktu dan kesempatan di dalam kehidupan ini. Yang kedua adalah
Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Yang kedua adalah pergunakan waktu atau mengisi waktu dengan hal-hal yang benar. Karena memang hari-hari ini jahat. Saya pernah lihat di medsos tentang seorang pendeta, dia berbicara begini. Iblis pakai manusia, pakai sesuatu untuk menipu atau menjauhkan manusia dari Tuhan, sudah tidak lagi menakutkan manusia. Wah. Atau iblis tidak pakai pencobaan lagi. Yang iblis pakai apa sekarang? Apa? Kenyamanan, kesibukan. Sehingga kita habis di waktu kesibukan kita. Sampai-sampai kita lupa bahwa hidup ini akan berakhir dan terbatas. Saya banyak juga mendengar kesaksian dari orang-orang Kristen. Puji Tuhan, saya bersyukur karena Tuhan memberkati pekerjaan saya dan bla bla bla. Tetapi pada akhirnya orang-orang yang bersaksi begitu nggak kelihatan lagi di gereja. Kenapa? Terlalu sibuk. Waktunya habis di dalam pekerjaan yang Tuhan kasih. Padahal dia bilang berkat dari Tuhan, tetapi menjadikan berkat itu jauh dari Tuhan. Ya. Pernahkah kita merenungkan hal ini? Tuhan kasih kesibukan, kasih pekerjaan untuk membawa, untuk apa, mendatangkan bagi kita percaya kesibukan yang Tuhan berikan ini supaya menambah penghasilan kita. Tetapi kita nggak sadari kesibukan kita justru menjauhkan kita dari Tuhan. Pergunakanlah waktu dengan benar. Karena hari-hari ini jahat. Jahatnya ini bukan mencelakakan kita secara fisik. Jahatnya ini adalah menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Itu jahatnya. Dan seringkali kita nggak sadar. Banyak orang seringkali menghabiskan waktu mengejar keinginannya, cita-citanya, mengarahkan seluruh tenaga pikirannya, menghabiskan waktu supaya berusaha memperoleh kenyamanan di dalam hidup ini. Tapi dia lupa, dia menghabiskan waktu itu dan waktunya akhirnya selesai, kesempatannya selesai. Dan Tuhan panggil, Tuhan belum, sudah tidak bisa lagi. Saya katakan hidup ini adalah kesempatan. Kalau begitu nantinya tidak ada kesempatan lagi. Jadi pergunakanlah waktu dengan benar. Oh, kalau begitu nggak usah kerja. Bukan nggak boleh kerja. Tapi jangan jadikan pekerjaan itu menjauhkan kita dari Tuhan. Coba Bapak Ibu Saudara sekalian hitung deh. Waktu yang diberikan kepada kita itu 24 jam. Berapa lama kita ada bersekutu dengan Tuhan? Belum lagi kalau udah capek, aduh Tuhan. Kamu di jadwal pelayanan, aduh maaf ya Tuhan udah capek. Ya. Tanpa kita sadari kita membuang waktu dan kesempatan untuk kita dipulihkan, untuk diselamatkan. Kita buang waktu itu. Kita seharusnya bersyukur kalau kita dipercayakan melayani Tuhan, kita bersyukur. Paling tidak itu membawa kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dulu waktu saya sebelum full timer, saya bekerja di pabrik. Karena saya bekerja di pabrik, itu pekerjaan fisik yang melelahkan tubuh. Sehingga seringkali beberapa kali pulang kerja karena udah kecapean, saya harus cari-cari alasan untuk membatalkan pelayanan. Karena capek. Saya nggak tahu di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi ada aja alasan yang kita gunakan supaya kita, yang kita nggak sadari menjauhkan kita dari Tuhan. Jadi pergunakanlah waktu dengan benar, karena waktu ini terbatas, sementara, ada akhirnya.
Yang terakhir, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya apa? Kamu mengerti kehendak Tuhan. Yang ketiga adalah di dalam mengisi waktu hidup ini, mengertilah, mencari pengertian akan kehendak Tuhan. Yang terpenting di dalam ketika kita mengisi kesempatan di dalam hidup ini adalah mencari kehendak Tuhan. Kita boleh melayani, kita boleh aktif dalam kegiatan pelayanan, itu sangat bagus. Tetapi yang terutama, apakah yang kita lakukan itu benar nggak sesuai kehendak Tuhan? Nggak semua kelihatan sibuk di dalam pelayanan benar-benar melayani Tuhan. Nggak semua. Aktif dalam kegiatan gereja belum tentu kita lakukan itu benar-benar sesuai dengan hati yang benar, sesuai kehendak Tuhan. Belum tentu. Orang boleh melayani Tuhan tanpa mengasihi Tuhan. Ada. Ya dia melayani mungkin ya karena ada waktu kosong, moodnya bagus, sehingga kalau nggak ada waktu dia sibuk, maaf ya nggak bisa dulu. Atau moodnya terganggu, maaf ya jangan dulu. Ada. Satu Korintus 9 ayat 26. Ada? Nggak ada. 1 Korintus 9 ayat 26 di situ mengatakan begini. Aku tidak sembarangan meninju. Tidak sembarangan meninju. Bapak Ibu ada nonton pertandingan tinju antara siapa itu? Anaknya dan Ahmad Dhani siapa? El dan Jeffrey Nicole, ada yang nonton? Jeffrey yang pertandingan pertama. Jeffrey Nicole kalah. Padahal menurut netizen Jeffrey Nicole itu lebih agresif, lebih banyak mukul. Kelihatannya lebih banyak mukul, tapi menurut para juri, pukulan yang dia pukul kepada El itu nggak ada yang berkualitas, nggak masuk, nggak jadi poin. Jadi kita nggak asal melakukan sesuatu di dalam hal ini melayani Tuhan, kita nggak asal melakukan sesuatu. Dalam pertandingan tinju nggak dilihat seberapa banyak pukulan yang kita lancarkan, tetapi seberapa banyak pukulan itu yang bernilai, yang berkualitas. Nggak asal sembarang pukul. Di dalam perjanjian lama juga kita ingat kisah tentang Raja Saul. Ketika dia hendak mempersembahkan korban kepada Tuhan. Mempersembahkan korban baik nggak? Baik, tapi Tuhan tidak berkenan. Dan karena Tuhan tidak berkenan, akhirnya membuat Raja Saul digantikan oleh Daud. Kemudian ada juga kisah tentang seorang yang bernama Usa. Ketika tabut Allah dibawa dari Filistin kembali ke Israel, tabut Allah itu tergelincir dan hendak jatuh. Terus Usa pegang supaya nggak jatuh. Baik nggak perbuatan dia? Baik, tapi Tuhan marah dan dia akhirnya mati. Jadi kita nggak sembarang melakukan segala sesuatu. Bahkan di tengah-tengah pelayanan nggak asal melakukan. Tapi kita harus melakukannya, apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau enggak. Supaya ketika kita melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka pelayanan yang kita lakukan pasti akan berdampak. Maka ada banyak orang yang sibuk melayani Tuhan, nggak jadi dampak. Bahkan dia bersungut-sungut, bahkan dia berkeluh kesah. Kenapa? Ya karena mungkin yang dia lakukan bukan karena kehendak Tuhan. Tetapi ada motivasi dan kepentingan dirinya di dalamnya. Yang membuat Tuhan tidak berkenan. Jadi sangat penting ketika kita mengisi waktu dalam kehidupan kita, kita perlu mengerti kehendak Tuhan. Ada kata bijak berkata begini, mengerti kehendak Tuhan adalah hikmat terbesar. Menemukan kehendak Tuhan adalah penemuan terbesar.
dan melakukan kehendak Tuhan adalah prestasi terbesar. Hidup ini adalah kesempatan. Biarlah kita boleh mempergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Kita jadi orang yang bijaksana, mengisi waktu dengan hal-hal yang benar, dan tidak hanya melakukan hal yang benar, tapi yang terutama adalah mengisi waktu kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Saya serahkan kepada Kotoki. Oh, ada kesaksian? Ya, saya persilakan.